Puji Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara ibadah pagi hari ini. Dan selamat hari Minggu, khususnya untuk jemaat GPD Ebenezer Sambiharum Surabaya. Selamat kita berbakti dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan itu indah di dalam kehidupan kita. Tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupan kita. Karena rencana Tuhan itu sempurna. Saudara jangan khawatir hari-hari ini di dalam kita menghadapi apapun, saudara, percayalah kepada Tuhan. Karena ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Amin, haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan, kita mau datang menyembah Tuhan pada saat ini. Haleluya. Mari kita pujikan Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu,
tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Oh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau, Engkau Tuhan. Glory, glory, glory. Haleluya. Kau ajaib, Engkau besar, Kau dahsyat Tuhan. Kami sembah. Berjalanlah bersama kami Tuhan, pimpin langkah kehidupan kami. Oh, indah rencana-Mu Tuhan, rencana-Mu indah, rencana-Mu sempurna dalam hidup kami. Oh, haleluya, Yesus, kami berserah hanya kepada-Mu. Oh, kami berserah hanya pada-Mu Tuhan. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami percaya, kami percaya. Rencana-Mu indah. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, ajaib, ajaib dan luar biasa. Glory bagi-Mu Tuhan, glory, 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 glory. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu,
Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Benar Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang indah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jalan-Mu bukanlah jalan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kekuatan Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami, yang senantiasa percaya dan berharap kepada Engkau ya Tuhan. Ini kami Tuhan. Ini kami Tuhan, kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Pimpinlah langkah kehidupan kami ya Bapa. Saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami Tuhan, untuk kami mempersembahkan kepadamu ya Tuhan, untuk kami memuji dan memuliakan akan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, urapan Tuhan ada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Pakai kehidupan kami ya Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami akan memulaikan ibadah ini mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan Allah kita, amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan untuk Tuhan. Amin. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku,
membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, amin, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Puji Tuhan, berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Dia baik dan teramat baik bagi kita. Amin. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah sendiri yang akan menguatkan roh kita untuk kita tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Nya. Haleluya. Haleluya. Jalanmu tak terselami. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi kita pujikan pujian ini, amin.
tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Anak-anak-Mu ya Tuhan, orang yang senantiasa percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian, tetapi Tuhan bersama-sama di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang akan ditaburkan pada saat ini ya Tuhan, akan memberikan kami ya Tuhan
Oh, kekuatan Tuhan untuk kami menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, mengucap syukur. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini yaitu jangan hanya menahan dari penderitaan, tetapi letakkan tujuan atas penderitaan itu. Sekali lagi, jangan hanya menahan dari penderitaan, tetapi letakkan tujuan atas penderitaan itu. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, berbicara tentang penderitaan adalah satu hal yang kalau boleh secara daging, banyak orang-orang Kristen kalau bisa ya lebih suka firman Tuhan yang berkata berkat, sukses, keberhasilan. Tetapi tahukah saudara bahwa tidak selamanya kita berada pada satu situasi atau keadaan yang menyenangkan hati kita. Tuhan ada kalanya membawa kita di padang rumput yang hijau, ada kalanya juga Dia akan membawa kita pada lembah kekelaman. Di bawah lembah kekelaman itulah kita belajar, kita merendahkan hati, merendahkan diri kita untuk kita mencari wajah Tuhan. Di hari-hari ini memang kita sadari bahwa kita nggak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir, tetapi satu hal bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita, saudara. Tujuan Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi adalah baik adanya. Saya percaya itu, saudara. Mari kita membuka Alkitab kita yang terambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang kelima. 1 Petrus pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11. 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-11 berkata demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Kalau kita perhatikan di ayatnya yang ke-10, bagian yang terakhir itu dikatakan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Seketika berarti tidak selama-lamanya penderitaan itu, bukan? Di dalam pengiringan kita kepada Tuhan di hari-hari ini, memang penderitaan menjadi satu bagian perjalanan yang harus kita lewati. Kalau di dalam menjalani hidup ini kita nggak ada persoalan, semuanya adem ayem, wah tenang, sabar, semuanya terhandle dengan baik. Deposito di bank mungkin masih ada, simpanan masih ada. Oh, kita nggak usah bergumul, santai. Pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Hati-hati, saudara. Kita juga nggak tahu ya, kenapa kok Tuhan tiba-tiba mengizinkan pandemi COVID-19 ini tiba-tiba datang. Wah, banyak yang kelabakan, khawatir,
Kita melihat dunia, tanda-tanda zaman ini, wah seolah-olah aduh ekonomi sudah mulai bergoncang. Mulai goyah iman kita. Mendengar kabar-kabar yang terkadang menyesakkan hati. Aduh, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan ada banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang mulai muncul dalam kehidupan kita. Jangan hanya menahan dari penderitaan, tetapi letakkan tujuan atas penderitaan itu. Percayalah saudara, penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi adalah untuk menguji kualitas kemurnian dan ketulusan kita di dalam kita mengikut Tuhan. Apakah engkau tetap taat, setia di dalam masa-masa yang sukar itu? Masa-masa yang sukar Tuhan ingin melihat, ingin menguji sampai sejauh mana engkau mencintai Tuhanmu. Kenapa banyak anak-anak Tuhan di hari-hari ini mereka begitu mudah dirobohkan hanya dengan perkataan. Di FB, berita hoax. Oleh karena itu dikatakan di sini ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ia yang memelihara saudara dan saya. Ia yang menyertai saudara dan saya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Singa itu kan kalau jalan suaranya itu dikerasin. Wow, sehingga orang takut. Berapa banyak berita-berita yang kita dengar di hari-hari ini, belum tentu kebenarannya, bahkan mungkin itu hoax. Suara-suara yang melemahkan, suara-suara intimidasi, suara-suara yang menggoncangkan iman kita. Bermain di dalam pikiran kita, mindset kita. Ketika kita mendengar suara ini, ketika kita mendengar suara dari ini, di dalam gereja, dinamika sebuah pertumbuhan gereja itu memang tidak terelakkan. Pasti akan terus bergulir, akan terus terjadi. Di dalam gereja juga akan ada yang datang, akan ada juga yang keluar. Ada yang datang, ada yang pergi. Tetapi percayalah, jemaat Tuhan GPDI Ebenezer semuanya tetap berada di dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Tetap setia di mana engkau digembalakan, di mana engkau diberikan penyahutan. Seleksi alam, saudara. Pemerintah baru-baru ini telah PSBB sudah dilonggarkan. Tidak ada cara lain selain meningkatkan kekebalan tubuh kita. Pemerintah kembali menyerahkan tanggung jawab itu kepada masyarakat Indonesia. Menjaga diri sendiri. Kalau di hari-hari ini kita melihat virus corona merebak begitu luar biasa. Orang pada takut, orang pada khawatir. Bagaimana masa depan ekonomi, pekerjaan, khawatir. Belum lagi tambah suara-suara orang yang tadinya gak darah tinggi malah jadi darah tinggi. Ketika dengar ngomongan, wah begini, kaget saudara. Tetapi kita anak-anak Tuhan tetap dipelihara oleh Tuhan. Amin saudara, tetap dipelihara. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu itu si iblis. Lawan kita itu si iblis. Lawan kita bukanlah manusia. Lawan kita adalah iblis yang seringkali menggoda setiap manusia untuk menjatuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Berjaga-jagalah, ia berjalan seperti singa. Di hari-hari ini kalau kita tidak menjaga hati kita sebagaimana kita
menjaga imun tubuh kita, kita akan mudah diserang oleh virus corona, saudara. Bahaya sekali virus ini, saudara. Secara rohani, bagaimana dengan keadaan imanmu di hari-hari ini? Aset yang paling berharga yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita, iman, pengharapan, dan kasih. Iman itu aset yang paling berharga. Iman itu timbul dari mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Kristus. Iman itu timbul dari mendengarkan akan firman Tuhan. Kalau di hari-hari ini kita nggak pernah baca firman Tuhan, kita nggak pernah mengevaluasi bagaimana kita bisa kuat, bertahan untuk menangkis setiap suara-suara yang bisa melemahkan iman kita, saudara. Terkadang dari perkataan-perkataan suara-suara iblis itu bisa melemahkan kita, saudara. Iblis yang seringkali memakai manusia untuk menggoda kehidupan kita. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, tetap kita harus menjadi alatnya Tuhan. Anak-anak Tuhan harus menjadi agen pembawa nama Kristus di dalam kehidupan kita. Karena gak sedikit juga orang yang notabene Kristen tetapi mengizinkan dirinya dipakai oleh iblis untuk menghancurkan sesama. Dari apa? Dari perkataan. Iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum. Bagaimana kita menangkal berbagai kesulitan, ancaman, hal-hal yang bisa meruntuhkan iman kita. Kenapa Rasul Paulus berkata, kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yaitu apa? Pikiran kita. Ini medan peperangan kita, saudara. Medan peperangan yang harus dimatikan, medan peperangan yang harus ditundukkan di dalam Kristus. Ditundukkan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mazmur Daud berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar dengan pengertianmu sendiri. Nah ini. Bersandar dengan pengertian kita sendiri. Bangunan berpikir kita. Firman Tuhan mengarahkan saudara untuk melakukan A. Kita melenceng, saudara. Setelah Yesus naik ke surga, dia menyediakan tempat buat saudara dan saya. Dan dia mengutus penolong, yaitu adalah Roh Kudus. Ketika engkau membaca firman Tuhan, berdoa, menghidupi setiap perkataan firman Tuhan, Roh Kudus membantu di dalam kelemahan-kelemahan kita. Di hari-hari ini, Gereja Pantekosta di Indonesia mengadakan doa 10 malam. Di mana saudara berdoa, minta dipenuhkan Roh Kudus di rumah. Jangan engkau diam saja, bangun mesbahmu dengan Tuhan. Doa 10 malam. Roh Kudus membantu kita, mengingatkan kita, menginsafkan kita, mengarahkan kita. Tetapi seringkali daging kita lebih dominan dan mematikan suara Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah yang mengingatkan setiap perjalanan kehidupan orang-orang percaya. Benih-benih firman Tuhan yang pernah kita dengar. Ketika serangan iblis itu menyerang kita dengan kata-kata, Roh Kudus mengingatkan kembali setiap perkataan firman Tuhan. Makanya saudara, di hati ini kita simpan mutiara yang berharga, yaitu apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan bagaikan air. Ketika hati kita ini kaya, penuh dengan firman Tuhan. Ketika iblis mau mencoba untuk mempengaruhi pikiran saudara dengan kata-kata yang melemahkan,
Ketika iblis berusaha mau menyerang saudara dengan perkataan yang melemahkan, di saat itulah Roh Kudus menghidupkan perkataan firman Tuhan sehingga engkau menjadi kuat dan melawan segala serangan dari iblis itu. Dikatakan di sini, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis. Berjaga-jaga, orang berjaga-jaga itu bukan lalai. Orang gak baca firman Tuhan, gak pernah berdoa, itu gak berjaga-jaga saudara. Gak suka dengerin firman Tuhan, bagaimana imannya mau timbul? Bagaimana imannya mau bangkit? Untuk kita tetap bertahan di dalam penderitaan, jangan hanya menahan dari penderitaan, tetapi letakkan tujuan atas penderitaan itu. Ada maksud dan tujuan dari penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Hari demi hari ada tujuan Tuhan membentuk kehidupan kita. Sampai Tuhan membawa saudara pada satu keadaan di mana sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan. Keberhasilan, kesuksesan. Tidak ada yang namanya keberhasilan itu tanpa pengorbanan, saudara. Tidak ada yang namanya orang mau mendaki ke gunung itu tidak mau bayar harga, capek, mengeluarkan keringat, peluh. Dia harus mendaki. Firman Tuhan berkata, jalan hidup orang percaya bagaikan rembang tengah hari. Semakin hari, semakin bertambah terang. Semakin hari, semakin bertambah terang. Sampai rembang tengah hari. Di balik penderitaan itu, kita letakkan tujuan. Maukah kita tetap bertekun sampai kepada akhir? Kita kembali di ayat yang ke-10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Seketika lamanya. Saya nggak tahu kapan pandemi COVID-19 ini berakhir. Mudah-mudahan Juni kita sudah bisa beribadah secara komunal di gereja. Itu menjadi harapan kami, saudara. Tapi kita dengar-dengaran dengan pemerintah. Karena pemerintah bagaimanapun juga telah mengupayakan yang terbaik. Kita tunduk kepada pemerintah. Pemerintah juga wakilnya Tuhan, saudara. Sekalipun melalui streaming ini, saya percaya saudara mengikuti firman Tuhan di rumah. Saudara mendengarkan firman Tuhan. Iman saudara mulai bertumbuh. Saudara, jujur saya mau katakan kepada saudara di hari-hari ini. Kalau saudara, saya beri contoh seperti ini. Kalau saudara mempunyai seorang anak, tentu gak serta-merta kita cuma kasih makan 2-3 kali, anak itu langsung bertumbuh tinggi. 1 tahun, 2 tahun dia mulai beranjak, tingginya mulai bertambah berapa mili, 1 senti, 2 senti, begitu saudara. Kalau saudara digembalakan di dalam satu gereja lokal, memang gak serta-merta iman saudara langsung dewasa bertumbuh, enggak saudara. Ada sebuah proses perjalanan yang harus saudara ikuti terus. Saya terus terang saudara, terkadang saya mengevaluasi. Sudah 20 tahun mungkin saudara digembalakan. Buah apakah yang engkau telah hasilkan? Tanda kedewasaan itu, dia menghasilkan buah. Buah perkataan, sikap hidup, tindakannya. Karena setelah saudara digembalakan di tempat ini, saudara dibekali oleh firman Tuhan.
Tuhan ingin melihat adanya buah. Bukan hanya sekedar bertumbuh, buah. Beranjak dewasa, semakin besar, semakin waduh. Kalau rohani saudara semakin dewasa, saudara tidak akan menganggap penderitaan itu sebagai sesuatu yang akan menjatuhkan kita. Tidak. Saudara tidak akan menganggap penderitaan itu sesuatu yang mengerikan. Tetapi saudara akan menganggap penderitaan itu sebagai bagian perjalanan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena tidak selamanya juga kita berada di dalam lembah kekelaman. Ada saatnya juga gembala agung kita membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Kuncinya ada pada diri saudara. Bagaimanakah di dalam kita melewati masa-masa yang sulit ini? Mengokohkan sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Percaya saudara. Perjalanan hidup setiap orang percaya akan diuji saudara. Apakah engkau akan tetap bertahan? Apakah engkau tetap setia? Atau justru engkau malah menyerah? Menyerah dengan situasi yang ada. Herd immunity. Meningkatkan imunitas. Bagaimanakah kualitas imanmu di hari-hari ini? Jangan mau digeser, saudara. Panggilan Tuhan atas hidupmu. 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Jangan mau digeser, engkau tetap tekun, engkau tetap setia. Karena akan ada banyak hal yang akan bisa menghentikan langkah perjalanan imanmu kepada Tuhan. Kalau kita tetap bertekun, kita menetapkan tujuan kita. Ada sesuatu, ada sebuah target yang akan kita capai. Saya percaya Roh Kudus memampukan kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk kita melangkah maju. Karena Roh Kudus adalah pribadi yang bisa kita dukakan di dalam hati kita. Yaitu apa? Ketika kita hidup di dalam dosa. Kita menyimpan akar pahit, itu sama saja kita memelihara dosa di dalam hati kita. Roh Kudus berduka. Mulai hari ini tanggung jawab ada pada diri saudara. Sebagaimana pemerintah menyarankan agar supaya setiap pribadi, individu, masyarakat Indonesia menjaga dirinya. Demikian pula iman saudara di dalam pengiringanmu kepada Tuhan. Karena akan ada banyak suara singa-singa yang akan menggoncangkan iman percaya. Berbagai argumen, berbagai pendapat yang engkau dengar. Oleh karena itu berhati-hatilah engkau bergaul dengan siapa. Kalau engkau bergaul dengan orang yang salah, justru akan membuat imanmu menjadi turun. Tidak naik. Engkau semakin kompromi. Hati-hati juga saudara. Ada banyak juga teman-teman yang bisa menghancurkan hidupmu. Di gereja, di kantor, di mana saja saudara. Tetapi firman Tuhan yang senantiasa kita dengar itu mampu menangkal segala tipu muslihat iblis. Oleh karena itu saudara, di hari-hari ini mari kita semangat. Jangan pernah kita putus asa. Dengarkan firman Tuhan itu dengan baik. Hidupi setiap perkataan firman Tuhan itu dengan baik. Kami sadar sebagai hamba Tuhan tidak bisa memaksa saudara untuk langsung seketika menjadi dewasa. Tidak bisa. Itu tergantung dari sejauh mana saudara menyerap setiap perkataan firman Tuhan itu. Dan saudara hidupi dari sehari ke sehari.
firman Tuhan itu mulai merubah pikiran dan perasaan, mulai menjadi serupa sama seperti Kristus. Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Penderitaan Tuhan izinkan untuk menguji perjalanan iman kita. Namanya ujian, hadapi sendiri, tanggung jawab saudara. Kalau saudara dulu bersekolah atau kuliah, mengikuti pelajaran, memperhatikan guru, tiba waktunya ujian itu akan diberikan, guru sudah gak ikut-ikut saudara. Orang tua hanya mengantar anak-anaknya sampai di depan pintu sekolah. Dan harus mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah terima selama ini. Nah, di hari-hari ini ibarat kita sedang berjalan dalam ujiannya Tuhan, saudara. Firman Tuhan yang saudara sudah dengar di hari-hari ini, nah sekarang ujiannya bagaimana? Apakah engkau masih khawatir? Firman Tuhan, berjaga-jagalah. Suara siapakah yang kau dengar? Suara iblis atau suara firman Tuhan? Hati-hati saudara. Karena gak sedikit juga orang yang tadinya wah setia, berapi-api. Tidak ada yang dapat menggoncangkan iman saya. Tetap setia. Di tengah jalan akhirnya sayonara. Mari saudara, di hari-hari ini tetapkanlah tujuan atas penderitaan itu. Saya percaya tidak ada satu keberhasilan tanpa perjuangan. Kita semua ini dilahirkan dari penderitaan. Ibu kita, coba tanyakan kepada orang tua saudara, bagaimana susahnya melahirkan kita di dunia ini. Tetapi orang tua kita tidak akan fokus dengan sakit yang dia alami. Karena dia tahu akan melahirkan satu pribadi. Sesuatu yang luar biasa. Yang Tuhan percayakan untuk dibesarkan, yaitu seorang anak. Orang tua kita pasti sudah tidak berpikir lagi sakitnya. Tapi ketika kita lahir ke dunia ini, waduh. Bisa jadi insinyur, dokter, mau jadi apa saudara. Ingat, kita semua dilahirkan dari kesakitan. Kita dilahirkan dari penderitaan. Jadi jangan pernah kita menganggap penderitaan itu sesuatu yang menyengsarakan. Menyengsarakan. Aduh, jadi orang Kristen ikut Tuhan kan diberkati. Ikut Tuhan kan kaya, ikut Tuhan kan sukses. Wow, hati-hati saudara. Di balik setiap penderitaan, demi penderitaan, ada maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita. Saya percaya kita tetap kuat. Sebagai ayatnya yang terakhir, Roma 8 ayat yang ke-8. Roma 8 ayat yang ke-28. Ayat yang gak asing lagi, sering kita baca. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya Jemaat GPDI Ebenezer berada di dalam rencana Allah. Tuhan mau memakai setiap kehidupan kita melalui potensi yang Dia sudah percayakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tahu sekarang, bukan nanti, sekarang, bahwa Allah turut bekerja.
dari setiap pencapaian demi pencapaian, kita berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Saya suka sekali dengan kata Ebenezer ini. Sampai di sini Tuhan menolong. Sampai di sini Tuhan menolong. Ada satu tingkatan anak tangga, step by step. Wah, anak tangga 1, 2, 3. Sampai rencana Allah itu ditetapkan dalam kehidupan kita. Saya tidak menguraikan lagi panjang karena waktu. Ada banyak contoh-contoh di Alkitab. Mereka yang berjalan di dalam rencana Allah. Semuanya melewati proses. Dikatakan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah atas hidup saudara dan hidup saya di hari-hari ini adalah untuk mempermuliakan nama Tuhan. Melalui hidup kita, ketika Tuhan menguji, ketika Tuhan memurnikan, ada rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara ditempatkan di GPDI Ebenezer, saudara diberi makan, dari saudara tidak tahu apa-apa, dari saudara dilatih, dididik, sampai engkau melakukan apa yang firman Tuhan katakan, menghidupi setiap perkataan firman Tuhan. Ada rencana Allah atas hidupmu untuk menjadi berkat bagi keluarga, di tengah lingkungan saudara, pekerjaan, di kantor. Tuhan mau agar melalui hidup saudara, rencananya digenapi. Saudara sebagai dokter, saudara sebagai pekerja di kantor, dimanapun Tuhan tempatkan saudara, ada rencana Tuhan yang indah buat hidup saudara dan saya. Tetaplah berjaga-jaga, lawanlah iblis dengan iman. Saya percaya kita mampu melewati masa-masa yang sulit ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami mengucap syukur Bapa, kami selesai dalam menyampaikan firman-Mu. Tapi lebih daripada itu, Roh Kudus, Engkau memeteraikan setiap perkataan firman Tuhan di dalam hati kami. Sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi lebih daripada itu kami mau menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Segala kemuliaan kami kembalikan hanya kepada Tuhan. Haleluya. Amin.